Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dari Games Gadget. Kali ini gua ingin memberikan pengalaman aja ya terkait dengan penggunaan Samsung A56 selama gue pakai ya. Jadi kemarin reviewnya udah ada, mungkin agak ada beberapa yang gue akan lengkapi sedikit terkait dengan fitur-fitur di One UI 7 ya, One UI 7 ini, dan juga beberapa fitur dari yang gue temukan di Good Lock. Oke, nanti kita akan coba ya satu-satu. Mari kita langsung aja. Fitur-fitur apa aja yang ada di One UI 7 dan di Good Lock yang udah buat cobain guys. Oke, kita mulai. Oke, kita sebelumnya ini kita lihat ya di kiat-kiat dari kiat-kiat dari pengaturan dari si One UI 7. Kita dikasih tahu nih apa aja yang baru-baru di Samsung Galaxy A56 ini guys. Jadi kita bisa menyesuaikan gaya aplikasi ya guys, sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi bisa kita atur ya seperti ini. Ada beberapa yang baru ya guys ya. Kemudian kita bisa membuat folder menjadi lebih besar ya guys ya. Jadi bagi kalian yang ingin suatu saat membuka aplikasi itu menjadi lebih besar, jadi bisa digunakan dengan menggunakan One UI 7 ini guys ya, dari fitur-fiturnya. Oke, kemudian terus pantau dengan adanya No Bar. Nah, sekarang yang baru adalah dari Samsung adalah fitur No Bar. Jadi kita bisa melihat di layar kunci ya, kita bisa memilih beberapa aplikasi ya, nanti gue tunjukin, dan juga apa yang sedang berjalan di background. Jadi kita bisa memakai No Bar ini guys. Oke, kemudian di sini kita bisa grupkan alarm-alarm ya. Jadi alarm kita bisa buat beberapa alarm, jadi bisa dimasukkan ke dalam satu folder mungkin ini ya. Oke, kemudian nah ini kita bisa melakukan fitur yang baru ya, penyimpanan exposure di setiap pengaturan kamera ya guys ya. Jadi di beberapa zoom dan beberapa pengaturan lainnya kita bisa mengatur gelap dan terangnya exposure dari kamera. Oke. Kemudian kita bisa membuat kolase dari foto-foto kita ya guys ya. Jadi ini hanya fitur-fitur ringan aja sebenarnya. Kemudian pangkas otomatis video di sini. Nah, di sini serunya adalah kita seperti dieditin suatu video yang jadi lebih mudah guys. Jadi kita nggak potong-potong sendiri gitu ya guys. Jadi sudah otomatis kita bisa mendapatkan suatu video potong yang hasilnya akan kita terima sudah baik ya guys ya. Oke, kita langsung mulai dengan fitur-fiturnya ya guys ya, dan beberapa nanti gue coba untuk awesome dari intelligence-nya. Ini seperti contoh yang awal ya guys, kita bisa perbesar seperti ini guys. Jadi kita bisa langsung memilih aplikasi ini seperti ini ya, perkecil seperti ini guys. Kalau perkecil kan kita mesti buka dulu ya guys. Jadi dengan fitur seperti ini perbesar, kita bisa langsung memilih aplikasinya. Oke guys, kita lanjut ke fitur No Bar ya. Ini gue tonton video gue dulu awal ya, lalu gue akan close ya. Kemudian kita akan matikan dulu. Nah, nanti otomatis saat kita kunci di sini akan muncul No Bar ya guys ya. Ini dimana kita bisa next dan pause dan bisa kembali lagi dari video awal kita guys. Jadi ini lebih memudahkan kita ya guys, tanpa kita harus membuka kunci dari HP kita. Oke, kita mulai. Ini gue ada contoh ya untuk pengeditan, penghapusan. Di sini kita lihat ya. Kita coba. Nah, pertama ini bisa kita ambil suatu gambar ya, kemudian dijadikan
seperti stiker ya guys. Jadi bisa jadikan stiker ya, jadi nanti kita bisa muncul di WhatsApp stiker tersebut ya guys ya. Kemudian nah, dari remaster ini guys, ada lagi fitur kita bisa, kalau lagi foto rame-rame tuh kita bisa edit lagi ya. Kalau mungkin ada mata yang tertutup gitu ya, jadi bisa memilih matanya bisa di normal terbuka lagi nih guys. Jadi kita bisa memilih nanti dari progress fitur remaster tersebut ya guys ya. Kemudian dari sini kita bisa penghapusan objek nih guys. Ini yang sudah termasuk canggih di Samsung ya guys ya. Langsung dipilih ya yang mana yang akan bisa kita hapus. Kemudian bisa juga nih guys kita tandai yang mau kita hapus ya, seperti ini. Nanti dia akan otomatis menyesuaikan. Jadi Samsung sudah sangat pintar ya untuk AI-nya. Dia akan memilih hal-hal apa aja yang kita akan hapus, dan hasilnya semuanya bagus. Tapi memang minusnya kalau yang foto yang memiliki bayangan, dia masih ada sisanya guys. Jadi ketahuan tuh orang ada di situ sebenarnya. Tapi secara garis besar sih oke sih gitu ya. Kalau dari jauh gitu nggak kelihatan itu bahwa ada orang di sana, seperti itu. Oke, kemudian lanjut kita ke kamera ya guys ya. Jadi untuk kamera selain kita bisa merubah filter di sini ya, ada pilihan filter ya, kemudian dari resolusi 50 megapiksel ya. Kemudian kita bisa merubah, oke ini kita kembalikan dulu seperti aslinya ya guys. Oke, ini kita bisa memilih dari pengaturan yang di bawah sini guys. Jadi di sini ada pilihan lagi untuk wajah, bisa diedit lagi. Kemudian dari filter tadi juga bisa dari bawah sini. Kemudian nah ini exposure kita bisa mengedit, dan juga tadi kita bisa memberikan exposure yang dapat diatur ya guys ya. Ya, jadi ini salah satu fitur dari Samsung yang sudah sangat bagus ya guys ya. Di sini ada pengaturan lagi yang kalian bisa atur sendiri ya guys ya, sesuai dengan referensi kalian. Oke, untuk edit video di sini kita bisa membuat slow motion ya guys, dari suara perekaman dari video tersebut, dan menjadi seberapa banyak kita akan dilakukan slow motion, dan tadi muncul berapa kalinya kita akan slow motion atau sedikit mempercepat dari video ini guys. Jadi Samsung sudah bisa memberikan editing yang cukup proper ya guys di One UI 7 ini guys. Sekarang kita mulai ke pengalaman gue menggunakan Good Lock. Di sini gue hanya yang udah gue coba-coba aja guys ya. Kalau yang lain-lain sih belum gue terlalu banyak coba. Tapi rata-rata sih nggak terlalu berefek gimana-gimana ya guys. Hanya untuk di yang atas-atas ini yang gue pernah pakai ya. Theme Park, kemudian Case Cafe, kemudian Edge Lightning ya. Night Shoot gue jarang make, One Hand Operation juga nggak make, Routine Plus juga nggak make guys. Jadi di sini gue coba tunjukin yang 3 ini guys yang pernah gue pakai dan pengalaman jadi seperti apa dari fitur yang akan muncul di HP Samsung A56 kita guys. Oke, pertama kita coba untuk Theme Park. Nah, ini gue pernah membuat ya suatu tema gitu ya. Sini kita bisa misalkan mulai membuat tema baru gitu ya guys ya. Kita juga bisa cari-cari ya guys ya referensi, dimana kita bisa menyesuaikan wallpaper ya. Kemudian tema dari tema warna dari Samsung Galaxy A56 kita, dan menjadi kalau ini kan seperti biru gini ya guys ya, wallpapernya biru. Nah di situ kita bisa nanti atur dari warna dari wallpaper ini, menyesuaikan ya guys ya. Kita coba ya guys. Oke, nanti akan muncul seperti ini guys, jadi banyak pilihan nih guys ya.
Jadi temanya akan menjadi full warna yang akan kita pilih ya. Misalkan seperti ini ya, biru-biru semua juga bisa seperti ini ya guys. Nah seperti ini misalkan ya, ada mode gelap, mode terang ya, jadi kita bisa pilih ya, sesuaikan saja. Nah seperti ini, nanti semuanya akan mencocokkan seperti dengan warna yang kita pilih, dan kita akan save. Misalkan ini namanya blue ya, langsung aja kita pilih dan kita akan terapkan. Dan nanti otomatis akan semuanya berwarna sesuai dengan warna kita pilih ya guys ya. Ya seperti ini guys ya. Oke, dan semuanya akan menjadi biru ya guys ya, sesuai dengan apa yang warna kita pilih tadi. Sekarang adalah Kiss Cafe. Di sini adalah sebenarnya buat membuat keyboard kita menjadi lebih berwarna ya guys ya. Nah yang gue pakai di sini langsung yang style ini ya guys. Jadi di sini kita bisa memilih beberapa background dari untuk keyboard kita, dan kita bisa memilih efek ya, efek dari keyboard ini kita saat kita pencet. Dan yang seru, gua mencoba pakai yang ini guys. Jadi kita bisa saat mengetik merubah menjadi warna-warni guys ya. Oke, kita tes ya guys. Seperti ini guys. Jadi saat kita mengklik dan akan muncul seperti cairan cat seperti itu akan di belakang backgroundnya ya. Jadi ini cukup asik gitu ya menurut gue untuk kalau kita pakai keyboardnya seperti itu. Mungkin ada beberapa yang akan gak nyaman, tapi gue sih cocok dengan fitur tersebut. Dan beberapa akan dan untuk suaranya juga kita bisa melakukan perubahan di style your own keyboard di soundnya ini. Seperti itu guys. Oke, kita lanjut ke perekaman ya. Oke, kita lanjut ke perekaman, dimana kita bisa merubah suara kita menjadi teks. Nah, sedangkan ini masih ke bahasa Inggris ya. Seperti misalkan yes, I don't know. Jadi kita bisa langsung memproses suara kita menjadi suatu kata-kata ya guys ya. Tapi di sini adalah bahasa Inggris. Sayangnya masih belum ada bahasa Indonesia yang bisa kita pilih. Oke guys, jadi itu aja fitur-fitur yang gue temuin yang biasa gue pakai juga ya guys ya, dari Samsung A56. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan dari fitur-fitur A56 ini, boleh share di kolom komentar ya. Nanti kita akan diskusi lagi kira-kira fitur-fitur yang belum gue lakukan apa aja. Nanti mungkin juga gue akan compare juga dengan Vivo ya, Samsung ini lagi proses. Jadi tunggu aja guys, dan terima kasih sudah nonton dari pembahasan fitur-fitur Samsung A56. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan please subscribe, like, and share dari Video Games Gadget. Terima kasih guys, salam sehat buat kita semua.